misalnya sembunyi lalu ketangkap itu bukan berkorban namanya, itu keciduk. Iya, mengorbankan diri kan artinya bukan seperti itu. Nah, datang ke kantor polisi menyerahkan diri. Jadi si subjeknya ini dia yang proaktif datang ke tempat pengeksekusian gitu, bukan nunggu ditangkap. Karena posisinya gini, ini gue di sini berpikir berspekulasi kalau misalnya ini nggak ketangkep-tangkep sama orang-orang Yahudi, Yesus ini makin diundur-undur lagi penyalibannya gitu. Bukan, nggak bisa diundur karena itu sudah dibuatkan, memang harus terjadi. Apa yang dikatakan Yesus memang harus terjadi untuk pada dirinya. Iya, maksud gua konsisten gitu Yesus ini. Kalau misalnya memang mau menyerahkan diri ya datang sendiri gitu, jangan nunggu ditangkap. Iya, orang itu juga kan memang mau menangkap Yesus karena ajaran-ajaran Yesus bagi mereka itu menyalahkan. Nah, kalau udah tahu kayak gitu ya datengin gitu loh orang Farisinya, langsung tangkap saya. Saya mau menyerahkan nyawa gitu. Kenapa dia malah kabur-kaburan dulu ke Getsemani, ke rumah siapa? Bersembunyi kan? Jangan dibilang kabur lah. Apa dong? Udah beda pengertiannya kabur itu. Iya, jadi kalau sampai ada posisi ditangkap, artinya dia sembunyi, gitu. Iya. Kenapa dia bersembunyi gitu? Kenapa nggak datangin aja tempat pengeksekusiannya? Dia bukan bersembunyi, Bang. Ngapain dia? Orang-orang itu kan mau menangkap Yesus. Ya. Jadi langsung ketemu kan begitu. Kan ketemu sama Yesusnya kan gitu. Bukan yang dilawan. Ketemu itu di tengah jalan ketemu gitu kan, janjian ketemuan kan, ini enggak. Tempatnya Yesus disamperin gitu kan, ditangkaplah Yesus di situ. Nah, iya, harusnya kalau memang mengorbankan diri jangan ada frasa ditangkap gitu. Karena kalau ditangkap artinya dia bersembunyi. Jadi biar nah ini ada Goldian. Oh God. Oh gua kira lanjut aja Bang Kores. Gitu jadi Scorpio. Ini ya misalnya kita lihat ya. Lalu kemudian Yesus. Nah contoh misalnya kita ambil Yohanes 8:59 ya. Yohanes 8:59. Mana dia? Yohanes 8:59. Iya bener juga teman-teman. Harusnya dia nggak jadi DPO. Tinggal dia datang ke orang yang mau menghakimi. Ya udah, aku menyerahkan. Kan kontradiksi ya. Kalau iya gitu. Ini contoh kayak Yohanes 8:59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Lah ngapain pakai acara ngilang sama menghilang? Ngapain? Tangkap batunya, kasih tangannya, antar saya ke tempat penyaliban, kan bisa gitu. Waduh, ke perpus. Nah, that's why kenapa oten-oten banyak yang suka jadi DPO. Contoh Saifuddin Ibrahim, Paul Jang, Edis. Karena apa? Tuhannya ngajarin, lo tuh jadi DPO itu dibenarkan. Apanya yang dibenarkan? Kabur-kaburan. Bukan ada kabur di situ, Bang. Lah itu tadi dikasih ayatnya sama Bang Kores. Yohanes itu ayat berapa ya? Yohanes 8 nomor 59. Tetot cari perpus. Ini perlu diredungkan ya buat teman-teman ya. Bahkan manusia biasa, ya jangankan Tuhan, manusia biasa aja banyak kok yang pemberani gitu. Masa kita disuruh mengimani yang seperti ini gitu? Mohon maaf, nggak pantas sekali gitu. Menurut saya ya, tapi kalau menurut Bang Scorpio dan teman-teman Kristen, ya cocok-cocok aja Tuhan gitu ya silakan. Maksudnya, contoh nih Bang, contoh ya. Ketika Yesus hendak dilempari batu sama orang Yahudi, dia kabur-kaburan loh. Lalu mereka mengambil batu itu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sama Bang, seperti umatnya Bang. Ketika dia melakukan pelanggaran hukum, hendak ditangkap, dia kabur-kaburan.
Saifuddin Ibrahim ke Amerika, Paul Jong ke Belanda, Edis ke Amerika. Bukan baca dari ayat 1. Udah, mau dijelaskan apa lagi? Ayat 1 sampai 59 panjang. Itu ada kaitannya semua, Bang. Iya, apa cuma kaitannya? Kaitannya apa? Kenapa kok kabur-kaburan? Kalau dia makanya mau dibaca dulu, dan Bang. Dibaca dari ayat 1. Baca aja. Mana poin yang dia ikhlas? Ya, kalau kami kan udah tahu, kaliannya yang apa? Ya, kita yang udah tahunya. Cemana? Makanya dibaca dulu, Bang, biar enak diskusinya. Sedikit Bang Scorpio, itu tadi kan dibilang kabur-kaburan Edis lah, siapa lagi tuh, Saifuddin. Ini ya iyalah orang Indonesia kalau kita ngomongin Muslim kita ditangkap. Penjaranya lain. Nanti Yahya Waloni 2 tahun. Nanti anak Batas 10 tahun. Kan ngeri, beda dia di pandangan. Tunggu. Bang Tanya mendoakan anak Batak 10 tahun. Kita aminkan ya teman-teman ya. Mendoakan. Ancaman mana bisa kalian mendoakan? Gitu. Karena bayangkan Bang, hakimnya Islam. Udah vonis 2 tahun 8 bulan. Sebentar Bang. Hakimnya Islam, jaksanya Islam, polisinya Islam. Islam semua yang mengadili. Yakin Bang? Yakin Bang? Yakin. Nggak, kalau terbukti ada yang Kristen gimana? Abang Tanya minta maaf mau nggak? Yang berkuasa mayoritas, Bos, di Indonesia. Iya. Bang, kita tidak menerapkan hukuman Islam, Bos. Bang, coba dicek ya. Rudi ya, kalau mayoritas kenapa? Pindah aja Bang ke Timor Leste. Rudi atau pindah aja ke Italia. Ngomongin agama kalian dibilang penista. Scorpio. Sebenarnya Indonesia ini kalau dibilang apa ya Bang, mayoritas Islam itu kan jumlah penduduk. Tapi kalau secara wilayah nggak juga sih. Itu Papua kan sebenarnya ya orang-orang Kristen yang banyak di situ. Sumatera Utara. Ya kenapa para misionaris lo gagal banyak gagal mengkristenisasi Indonesia gitulah, simple. Jadi gini Bang, mungkin daerah Jawa sih lumayan ya Islamnya. Itulah daerah Jawa yang memenuhi semua kan, membuat Islam mayoritas di Indonesia, betul nggak? Tapi tetap Bang, orang Eropa gagal tidak menerapkan aturan gitu. Tunggu, biar aja dulu dia Bang Fadlan. Jadi memang orang nih kalau mental plan victimnya keluar ya seperti ini. Ya, bahkan kasihan Ratu Entok loh. Ratu Entok 2 tahun 10 bulan hanya untuk bilang cukur-cukur. Ada orang residivis loh. Residivis, bayangin. Hukumannya lebih rendah, luar biasa. Masalahnya kalau orang Kristen ngomongin agama Muslim itu namanya penistaan, Bang. Iya, betul. Buktinya budaknya tiap hari ngomong agama Islam. Enggak ada. Jadi kalau orang Muslim ngomongin agama Kristen itu namanya dakwah. Kayak mana sih orang ini? Mentalnya victim. Gini. Biar gue jelasin ya. Ratu entok. Yang jadi masalah, kenapa Eropa gagal mengkristenkan Indonesia? Itu poinnya. Yang kedua gini, secara realita Islam di Indonesia itu mayoritas, tidak bisa dipungkiri dan dinafikan. Iya. Tapi hukum itu selalu mengambil tindakan dan kebenarannya sesuai yang diperbuat. Contoh, diem dulu. Ustadz Yahya Waloni ketika dia ada tendensi menghujat, dia dihukum. Dia tidak kabur-kaburan karena Nabi kami tidak mengajarkan kabur-kaburan. Itu yang pertama. Tetapi ketika ada penghujat dari Oten, contoh Saifuddin Ibrahim, Edis, Paul Jang, dia kabur-kaburan macam Yesus di Yohanes 8:59 sama Yohanes 10 nomor 39. Loh, emang contohnya Yesus, Bang. Mereka hidup contohnya Yesus. Kalau siapa tuh Bang yang pernah ke Indonesia itu orang India itu kan lari dari negaranya itu. Itu kan Islam itu. Bukan lari, dia diusir, diusir. Dia bisa bedain lari dan diusir. Kalau dia di sana, dia pasti dipenjarakan itu. Bang, bedain antara lari dan diusir. Kalau dia di daerah miskin minoritas, dia akan keluar. Yang jelas bedakan antara lari dan diusir. Siapa namanya tuh? Kira-kira tuh. Bedain antara lari dan diusir. Itu Syekh Zakir Naik. Dia lari Bang. Karena mampu mengislamkan orang-orang Hindu saat dia debat dengan siapa ya? Sir Bagata siapa gitu loh. Dan itu fakta. Kan Alhamdulillah. Nah ini udah ketemu lagi nih. Tadi Yohanes 8:59 ya Mabre. Sekarang kita ke Matius 26:46. Sedikit Pin. Oh ya, apa tuh? Mau ngasih data aja BBC nih. Zakir Naik ini dikejar sama orang India, makanya dia kabur. Bukan berarti dia lari apa, tapi dia memang diincar sama orang India. Diincar nih, dilarang nih, bukan dia kabur. Makanya telinga lu denger kalau orang ngomong belum selesai orang ngomong udah disimpulin. Makanya kau Kristen terus. Kayak gitu. Orang ngomong belum kau dengarkan nih.
Dia apa ya? Dia dilarang. Dengarkan ya, dilarang artinya memang orang India yang kayak gitu kelakuannya. Nah beda kayak di Indonesia ya, kami juga dilarang cop-culan. Gimana sih? Kalau memang Bu Darni ini dari kemarin udah masuk penjara dia, tapi dari berapa tahun? Bu Darni kan nggak mau bilang sebenarnya gitu loh. Kenapa enggak? Ya intinya inilah Zakir Naik sama Yesus sama lah, sama-sama kabur. Ya udah kalau gitu setara. Nah, sama-sama aja lah. Nih, aku cuma mau ngasih tahu aja bentar. Aku sepakat sama si Scorpio itu tadi. Kata si Scorpio tadi, iya katanya kami orang Kristen itu kalau bicara agama kami dihajar di Indonesia katanya. Inilah aku bilang orang Kristen itu nggak pernah mengikuti ajaran Yesus. Orang Islam mengikuti pikul salib, kami pikul salib. Kami dilaporkan, kami nggak lari. Aku tetap di sini dilaporkan. Aku ketemu penyidik kemarin. Bahkan penyidiknya 2 orang Batak laki-laki. Orang Batak 2 laki-laki yang menjadi penyidikku loh. Dia yang bertanya-tanya tentang apa yang kubicarakan itu. Nah, kenapa kami nggak takut? Karena kami ini berani, nggak kayak Yesus. Kalian katanya pikul salib, tapi kalian belum apa-apa, pada kabur, paling victim, banyak cerita mula. Inilah itulah. Sebenarnya kalian itu aja yang takut mati sebenarnya, itu aja. Banyak hal cerita kalian. Lanjut Pin ini cuma ngomong itu aja. Ya. Nah ini Scorpio Matius 26:46 gitu. Di sini Yesus berkata ya, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Matius 26:46 ya. Lah, menyerahkan nyawa kok. Ini yang mau menyerahkan dia datang, dia malah pergi. Harusnya kan samperin gitu loh. Ya Bro Kores, itu ya belum waktunya, makanya dia belum menyerahkan diri. Karena kan dia sebelum dia ke Yerusalem, dia kan tahu sudah saatnya anak manusia akan diserahkan. Kan udah tahu dia bukan kabur, tapi menunggu. Nah, ketika sudah saatnya itu, hari itu ditangkap nggak dia? Masih ngulur-ngulur kan? Enggak, itu kan masih perjalanan ke Yerusalem. Sekarang dulu kan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang Anda Jakarta Bali kan bisa 1 jam kan. Kalau dulu mana bisa kayak gitu. Ya kan? Nah, ketika dia bilang ini kalau orang Kristen bilang belum saatnya ya, perhatikan. Di hari itu juga dia malah ditangkap gitu. Jadi waktu bangunlah, marilah kita pergi, mau pergi nih. Karena dia yang menyerahkan aku sudah dekat gitu ya. Mau pergi nih Yesus ya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Baru mau pergi, udah keciduk duluan. Gue bilang juga, kalau mau hari ini ketangkep, lu datang langsung ke orang Farisi gitu. Ngapain ngulur-ngulur? Mana Bang tanya? Kita bicara Tuhan. Siapa yang berani sama Tuhan? Ya, siapa yang bisa membuat Tuhan takut? Ada-ada aja. Pun salah, sebenarnya dia tuh nggak takut, dia cuma pura-pura takut aja, kan dia lagi niru-niru orang manusia. Kau pun ada-ada aja. Mana ada Yesus tuh takut? Iya, dia lagi ngajarin cara jadi manusia, kayak kalau kalian takut kayak gini loh caranya gitu, keringetan kayak gitu. Betul yang dia lagi Goldian, Paul Jang dan teman-teman. Sebentar, Jess. Ini Ripa ini umurnya berapaan Ripa? Umur Ripa berapaan? Apalah kau ini umurku pula katanya. Ada orang Kristen ya, lari dari konteks aja terus kita bahas tentang Yesus. Ya. Diam dulu, aku lagi cerita. Jadi kau salah Julia. Jadi Yesus tuh nggak pernah ketakutan. Kau tahu lah dia Tuhan pemilik alam semesta. Kau tahu yang buat matahari itu dia loh. Yang membuat malaikat dia, yang membuat iblis dia. Masa dia takut? Yang bener aja lah kau Jul. Dia cuma pura-pura aja. Dia ngajarin umat, oi kalian manusia. Atau kalian rasa kalau jadi manusia kayak mana? Kayak gini ya, tiru aku. Jadi kalau ketakutan kayak gini caranya ya. Kayak gini cara takut. Nah, cara berdoa kayak gini ya. Sujud maju ke depan sedikit. Kayak gitu. Keluarkan kelingat kalian. Kelingat nggak kalian? Kelingat nggak? Masalahnya tidak ada tertulis di situ. Jadi takut beneran dia berarti? Ya kan itu kan omongan kakak. Ya aku iya beneran kabur-kaburan. Betulan berarti. Aku debat dulu sama Ko Goldian. Aku gak sepakat dia betulan takut. Enggak kabur-kaburan. Yohanes 10 nomor 39 kan dia juga kabur. Yohanes 8 nomor 39. Kau pun aneh. Itu pura-pura kabur Go. Sebenarnya dia gak mau kabur. Dia pura-pura kabur. Pantas umatnya yang menghujat itu nyontoh. Diam dulu. Aku lagi debat sama Goldian. Aku mau luruskan Goldian ini. Goldian ini udah salah nih. Ini pemahaman Kristen keliru nih. Goldian kau tahu nggak?
Tuhannya orang Kristen tuh nggak pernah kabur. Dia menantang badainya di hardinya loh. Kau tahu kalau nggak badai di hardinya? Pas orang Yahudi mau melempari dia dengan batu, ngapain dia ngilang? Dia pura-pura ngajarin. Dia ngajarin caranya. Jadi orang kalau dikejar kayak gini loh caranya, gini loh. Kau jangan ketawa dulu. Dia gini loh, girl. Oh gini loh kalian kalau dikejar orang Yahudi kayak gini caranya. Meleset kalian kan? Kan? Kayak gitu. Jadi dia bukan takut. Umur Ipa berapaan? Apalah kau ini kayak gitu kok. 56 dia. 73 sekarang nih. Jadi kayak gini lagi lah. Oh enggak lah, aku 1500 tahun. Maksud saya dia mau nyusul. Cek 12. Bisa ku jelaskan Matius 26 ayat 46 itu. Kebenaran, lu jangan ngomong gitu, ntar lu nyusul Buti nanti lu. Iya, lu nyusul Tuhan lu nanti ya kan. Jadi kayak gini. Jadi intinya jangan kalian tuh dia ini sesat ini Kristennya ini. Kalau sesat Kristen kok ini Bunda Gembala ajarkan ya. Jadi jangan kalian bilang Tuhannya orang Kristen itu takut. Seolah-olah Edis lebih hebat daripada Yesus loh. Jangan kayak gitu. Seolah-olah Bu Darni ini lebih hebat daripada Bu Darni aja dimasuk di komal Islam. Masa Yesus kalian bilang kabur? Yang betul aja kalian. Masa Ibu Darni lebih mulia daripada Yesus? Enggak. Dia tuh enggak takut sama sekali. Udah enggak usah dia pura-pura kabur kok. Ada kalian salah. Enggak ada. Biar ku jelaskan dulu. Kabur Kak. Biar ku jelaskan. Coba Bu Dani pilih mana? Dia kabur atau kabur beneran atau pura-pura kabur? Coba yang mana yang dia tidak kabur. Dengar secara keseluruhan. Kan betul kan enggak kabur dia. Biar ku jelaskan lah. Matius 26 ayat 45 sampai 46 itu menggambarkan momen penting sebelum Yesus ditangkap. Yesus menyadari bahwa murid-muridnya tidak siap secara rohani, tetapi ia tetap mengajak mereka untuk menghadapi kenyataan yang akan segera terjadi. Maksudnya siap secara rohani itu gimana Bu Darni? Kesadaran Yesus akan datang Judas dan kelompok yang akan menangkapnya. Siap secara tidak siap secara rohani itu gimana? Si Judas, tunggu dulu, kan datang Judas kan menjumpai mereka. Waktu Yesus mau ditangkap, mana ada lari Yesus? Maksudnya tidak siap secara rohani itu gimana Bu Darni? Iya dong, murid-muridnya itu tidak siap. Iya, penjelasannya tidak itu. siap Yesus secara rohani. Iya, secara rohani. Rohani kan batiniah ya. Kamu rohani kau pun mereka tidak siap. Jadi jangan katakan Yesus lari. Data ini tidak ada dikatakan dia lari. Orang itu pada saat itu di Getsemani. Enggak ada sejarahnya. Enggak ada tulisannya. Salah si Goldia. Yesus kabur. Si Goldia ini salah Bu Darni. Udah aku bilang kau salah ya. Dia enggak kabur kan Bu? Dia pura-pura kabur kan Bu? Bukan, enggak ada kabur. Nyatanya kan datang Judas bersama dengan tentara Roma. Mana nanti yang kucium itulah dia. Mana ada lari? Bisanya dihempusnya semua itu. Tentara Romawi itu katanya 1 menit itu terbang semua itu. Bisa. Tapi Yesus tidak mengatakan, kok kira aku nggak bisa menghalau ini semua? Kusuruh para malaikat datang turun ke sini untuk mengusir mereka. Kan kata Yesus. Cium rohani itu cium betulan Judas. Itu. Tapi untuk menggenapi nubuatan para nabi. Jadi laki-laki sama laki-laki ciuman ya. Iya. Kau dengar kau gue. Gini salah. Lucunya gini, semua itu serba rohani. Dia tidak siap secara rohani itu dijelaskan seperti apa. Atau jangan-jangan kabur-kaburannya itu pun juga kabur-kabur rohani. Semua macam rohani. Imannya goyah gitu. Iya. Jadi gimana? Kabur rohani. Imannya goyah. Oh, imannya goyah. Terus kaburnya rohani juga. Imannya Yesus goyah. Oh, yang benar. Jadi apa yang dikatakan Yesus mereka tidak percaya gitu loh. Iya, terus dia kabur rohani kan? Dia tidak ada kabur di situ, Bang. Itu tadi dijelaskan. Lari-lari kabur. Bahkan dalam Yohanes 8:59 dan Yohanes 10:39 pas Yesus mau dihakimi, kalau gini, kalau premis awalnya, kalau pegangannya Yesus itu di awal akan menyerahkan dirinya, kenapa dia harus lari-larian macam Edis? Dia kan digugat. Tunjukkan datanya mana lari-larian. Oke. Baca semua, makanya aku bilang nggak boleh satu ayat dibaca, harus semua. Semuanya aku baca. Hanya ini
itu. Iya, ada Yohanes itu, pasal 8:59 tuh. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dia, kabur dia. Kan waktu dilempari, mau kau itu, kau lah kalau dilempar kau biarkan dirimu dilempar. Lah, buktinya Yesus dibiarkan dirinya ditusuk. Ya pergi dong, kita tinggalkan dia. Lah, buktinya dia biarkan. Akhirnya kan dia biarkan. On juga kau, percuma kau ilmu apa, teologi tinggi, tingkat tinggi. Masa orang melempari kau biarkan. Nah, lempar aku, nah, kau tunjukkan. Ya, buktinya kau dia kasih dirimu dilempar. Dia lari dong kita tinggalkan dia. Waktu dia ditumbuk pakai tongkat, pakai tombak, dia diam atau lari atau diam? Lucu bukan ini, dilempar. Kok takut kali Yesus sama batu? Dilempar batu kabur, giliran tombak diterima, sama tombak suka, tampal terima. Ya, itu ditombak dia kan udah ditangkap. Nah, iya, kan dia diserahkan nyawanya. Lucu ya, sama batu takut, ditonjok nggak takut, ditombak. Makanya aku bilang tadi, lucu orang Kristen. Dibaca dulu semua, jangan cuma satu ayat. Aku kan bawa ayat dia kabur mau dilempar batu, terus kalian bilang memang iya, yang karena dia takut sama batu. Yesus. Ya udah dia kan ditinggal. Ini loh kabur-kaburan. Ini baca. Lalu mereka mengambil batu itu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Kalau dia benar-benar berani dan menyatakan diri untuk berkorban, kenapa ketika dilempari dia lari-larian, malah menghilang? Ya iyalah. Kan gitu. Kalau di kita menghilang berarti kabur macam Edis ada lagi. Godian. Kalau di kita lempar setan pakai batu ya. Kok Yesus takut sama batu ya? Kayak gitu ya. Kalau kalian kan lempar batu di sananya. Udah menghujat Yesus ya, dilempar lah dia. Lah iya, kenapa dia kabur? Kabur dia. Bukan kabur. Loh, kok bukan kabur? Lihat. Dia bukan kabur. Pergi meninggalkan mereka. Oh, aku tahu Godian. Uni tahu kenapa? Uni tahu kenapa dia takut sama batu? Soalnya batu kita pakai buat cebok, jadi dia takut mungkin, Gol. Ya kan, Gol? Iya. Emang boleh batu dipakai apa? Cebok. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap dia, tetapi dia luput dari tangan mereka, menghilang lagi. Kerjanya belum saatnya. Itu belum saatnya, Bang. Berarti masih ketakutan gitu ya, belum saatnya. Enggak, belum saatnya dia di situ ditangkap. Saatnya kapan? Dia kabur dia, udah ngaku aja lah, ribet kali. Iya, orang ini mau diskusi tapi melenceng ke sana, melenceng ke sini. Kan nggak bantah aja kabur, orang kabur yang kita bahas. Iya, bahasa kabur sama pergi beda loh. Loh, kalau kabur ketika mau ditangkap menghilang itu dia kabur. Contoh. Aku melakukan tindak pidana kejahatan. Apa di situ ada terus tertulis ada polisi? Kabur, Bang? Enggak. Gini, aku kasih contoh samamu. Saat itu enggak ada kabur. Senopati 1039. Ada polisi menghampiri Goldian, mencoba menangkap Goldian, tetapi Goldian menghilang dan lari dari polisi itu. Itu kabur atau enggak kira-kira? Coba. Dia menghilang itu beda sama kabur, Bang. Aduh. Iya, pengertiannya beda itu. Sulit, saudara-saudara, sulit. Tapi nggak apa-apa lah, biarkanlah. Yang kabur itu lari, kabur, dia kan gitu. Kalau menghilang, kalau aku mau ditangkap polisi terus menghilang, aku kabur atau enggak? Ya. Atau menyerahkan diri? Iya, kalau yang menghilang itu, Bang, nggak nampak lagi ditengok dia di situ. Kalau kabur itu ditengok dia kabur lari. Ya kan berarti dia kabur. Coba deh mikir. Beda lah. Lanjut. Ya, yang bagus. Dia ini salah ini. Gol. Nggak mungkin lah Tuhannya orang Kristen itu kabur, Gol. Kau bayangkan. Nalap kabur terus. Apa sih? Aku lagi membela kehormatan Yesus. Yesus itu nggak mungkin kabur. Dia tuh mencontohkan. Jangan berkhianat lah. Apa sih berkhianat? Kan aku bilang kayak gini. Yesus itu kan Tuhan kan? Dia pencipta langit dan bumi. Iya, bagi siapa? Bagi kalian lah. Loh, bukan bagimu. Loh, kok bagiku? Bagiku Yesus itu hanyalah pria tampan yang enak untuk dijadikan. Jadi kenapa membela orang Kristen tadi? Kok membela orang Kristen? Aku membela kehormatan Yesus. Apa sih? Ya kan kamu bilang tadi, jangan dibilang Yesus itu kabur. Jadi Uni itu aku kasih tahu secara universal dia cinta dan sayang sama Yesus, tertarik dia. Cinta kali. Ya kalau sayang berarti jangan menghujatnya gitu. Ya ada yang menghujat. Uni malah belain kok dituduh menghujat. Gimana pula sih? Makanya aku bilang tadi Tuhan siapa ya? Tuhan kalian katanya berarti kan ya beda jalur kita ini.
Siapa sih yang menuhankan Yesus ini? Umi, Ripa, ini ayatnya. Ayatnya bahwasanya Yesus itu adalah berkuasa. Tentang penangkapan itu. Matius 26 ayat 53. Dengar ya. Apa katanya? Ayat 52 dulu. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ayat 53. Nah, kan? Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Betul loh, Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap berarti dengan di kitab pedang suci dan juga tentungan mengenapi untuk Yesus menangkap kabur-kaburan aku. gitu, Bu Padahal Darni. tiap-tiap hari aku yang benar, aku dibela Bu Darni. mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap Bu Darni, aku. Salah. Bu, berarti di kitab suci, khususnya perjanjian lama, Tuhan juga menubuatkan Yesus kabur-kaburan gitu. Enggak, Coba mana ayatnya si Tuhan Goldian sesat menubuatkan nih. Yesus kabur-kaburan aja terus. Yaudah, ayo Bu Darni kita hajar Goldian berdua yuk. Cara dia lari dan dia menghilang ketika tidak ditangkap. Kalau dia gentleman, mengaku dan menyerahkan diri, kenapa harus lari? Goldian ini harus dijelaskan dengan retorika Kristen dulu nih. Diam dulu Bu Darni biar ku bela ini ya. Goldian, kau tuh salah dek. Kan aku bilang, kata Bu Darni, Yesus itu bisa minta tolong sama bapaknya, tapi dia nggak mau minta tolong sama bapaknya. Nah, kenapa tuh nggak mau? Soalnya diam dulu. Kok pengkhianat pula? Kan aku Bu Darni yang bilang tadi. Aduh kok diganggu. Aku ngomong dari tadi diganggu terus lo sama si abang ini lo. Pengen kali abang ini kutanggapi. Aku sama Bu Darni dulu, sama Goldian. Aku mau mengajar Goldian dulu. Aku mau mengajar Goldian dulu. Aku mau berdebat sama Goldian. Gimana? Jadi Goldian ya, kau tahu ya Gold ya. Jadi Tuhannya orang Kristen itu kan berkuasa. Bahkan kau tahu nggak waktu dia naik keledai dia dibantuin kan? Itu cuma pura-pura sebenarnya Gold. Dia tuh bisa naik keledai tanpa dibantuin sebenarnya. Nah, terus waktu dia itu mau ditangkap, itu sebenarnya nggak kabur kok. Dia cuma menghilang aja gitu loh. Dia menghilang dari keramaian gitu loh. Dia nggak serius itu loh. Sebenarnya dia bisa itu menghilang loh. itu sinonimnya kabur gitu ya. Contoh ketika Uni tidak ditangkap polisi di rumahnya, Uni tiba-tiba menghilang. Gak gitu Go. Nih menghilang menghilang itu artinya adalah meng dan hi dan lang. Meng tambah menghilang. Jadi menghilang itu beda dengan KABUR, kabur. Emang dinubuatkan Yesus akan menghilang gitu ketika hendak ditangkap? Enggak, itu tidak dinubuatkan. Itu improvisasi. Go, itu improvisasi Go. Kan dia Tuhan, suka-suka dia lah. Nah, bukannya dia datang untuk menggenapi hukum Taurat dan kita para nabi. Iya, dia menggenapi Go, tapi kan gak semua yang tertulis Go. Kan ada di situ yang tidak tertulis Go. Nah, intinya jangan ada orang Islam yang mengatakan Yesus kabur. Dia pura-pura kabur loh ya. Dia pengen ngajarin cara kalian bisa kalian ditangkap gitu. Kau harus aku cerita dikit. Habis ini ke Bu Darni atau Scorpion. Jadi waktu kelas 5 SD di kampungku kita sering main yang namanya peta umpet. Saat itu aku yang jaga dan teman-temanku itu ngumpet. Aku kan udah tahu nih spot-spot mereka sembunyi harusnya ya. Setelah aku cari ternyata dia nggak ada. Dia menghilang, kabur dia ke rumah. Bukan kabur, jangan katakan kabur. Oh ya udah menghilang dia ya. Dari spot yang biasanya dia bersembunyi, akhirnya dia ke rumah. Main peta umpet berarti ya. Yesus dengan orang Yahudi. Bukan, jangan samakan ke situ. Si Goldian ini memang gak. Sini bang, tenang bang. Biar aku yang ini orang ini harus kuinjili nih ya. Bukan langsung dikaitkan sama Yesus ya. Itu masalahnya. Iya, Yesus itu menghilang Gold. Yesus menghilang, dia pura-pura menghilang. Sebenarnya dia bisa datang. Gitu ya. Yesus menghilang dari land ya teman-teman. Bukan menghilang itu beda sama kabur, makanya dibilang. Iya beda kan bang. Beda loh Gold. Menghilang tuh dengan kabur beda. Menghilang yang menghilang aja. Kalau kata kabur itu ditengok dia pergi lari kabur dia. Kalau menghilang nggak ditengok lagi gitu. Oke gitu Gold. Kau pun nggak paham. Kayak mana menurut kau tuh Gold? Ayo bang kita hajar si Goldian. Ayo kita keroyok si Goldian. Udah nih masuk udah. Ya udah. Kalau mengorbankan harusnya dia pasrah. Ya. Ketika ada orang yang tidak menangkap Yesus harusnya dia pasrah. Nggak bisa lah, nggak ada dramanya. Apapun katanya, nggak bisa kayak gitu. Entah kabur-kaburan ataupun menghilang, yang penting dia tidak pasrah. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Oh ya serah kau lah Uni. Udah mainlah sama Oten saja.
Ayo udah. Dramanya nggak bisa nanti kayak gitu. Dia harus ada drama biar nanti orang Kristen ini mengingat terus dia tiap tahun. Jadi dia harus. Aku mute ya Uni, teman-teman. Sesat dia, ngajarin Kristen sesat. Iya, inilah pengkhianat itu. Makanya aku bilang pengkhianat. Udah Uni jangan ditanggapi, nggak jelas tuh orang. Oh gini loh ya. Jadi Yesus itu tuh dia sebenarnya bisa melakukan apa saja. Cuma nggak jelas Rifa ini diskusinya. Ya, mending Bang Scorpio aja lah. Nggak bisa dia membela Yesus. Gagal. Aduh, kalian jangan kayak gitulah. Dengar dulu ya. Si Goldian bilang apa tadi? Si Goldian bilang Yesus kabur. Enggak, Yesus itu enggak kabur. Bilang dia tuh pura-pura kabur. Nggak bisa. Kalian Rifa gagal membela Yesus guys. Dia diam. Aku silent kan. Gol sama Bang Scorpio dia. Aduh mati lain. Gak konsisten. Iya, nggak bisa dia membela Yesus dengan baik dan benar. Udahlah. Iya. Udah bilang loh, kan udah dibilang Bu Darni tadi ayatnya. Dia bisa minta tolong sama bapaknya, cuman dia nggak mau manja sama bapaknya, minta tolong terus. Menghidupkan Lazarus minta tolong, naik keledai minta tolong. Apa-apa minta. Iya, jangan apalah. Oke, intinya dia mau mengkorbankan dirinya tidak, Bang? Ya maulah mengorbankan diri. Tadi dibuka ayatnya sama Bang Kores, malah ngajak murid-muridnya lari, terus sembunyi di Taman Getsemani. Iya. Itu kan di ayat yang lain kan beda lagi. Kenapa ketika dalam Lukas 22 saat Judas menghampiri imam-imam bait Allah dan untuk menangkap Yesus, kenapa Yesus kok nggak langsung Judas bawa aku sekalian lah? Aku ini sudah dinubuatkan untuk mengkorbankan diri. Iya, kasihan Judas bola balik kan jadinya. Iya kan ya. Capek loh ke Taman Getsemani, ke kantor ahli-ahli Taurat itu kan jauh Bang. Jauh. Ada dekat loh. Kau pun kayak gitu Jul, dekat loh, naik keledai dekatnya. Nggak ada motor dulu. Ya udah datang lagi si Rifa ini. Naik keledai Jul, naik keledai kan dekat Jul. Oh iya kan, bener dulu aku sepakat kok Jul sama Rifa. Keledainya kan sampai sekarang belum dibalikin. Siapa tahu dijadikan tunggangan Yesus dan murid-muridnya. Jadi ketika Yudas ke keledai satu ahli-ahli Taurat dan kepala imam-imam bait Allah naik keledai. Ya, satu keledai ditunggangin ber-12. Nanti dikembalikan itu Goldian, dikembalikan kata Yesus. Kalau kau temu orangnya nanti bilang kalau jumpa nanti kembalikan keledainya. Kan belum jumpa Bu Darni. Ya, emangnya kau tahu kau di sekitar situ. Yang penting Yesus mengatakan kan belum jumpa. Sama yang punya keledai mana ayatnya? Bilang sama dia. Mana ayatnya Yesus sudah jumpa? Ada Yesus ayatnya. ini maaf Bu Darni. Yesus ngambil keledai tanpa sepengetahuan yang punya itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika keledainya diambil Yesus dan ditunggangi, mana Yesus mengembalikan kepada yang punya mana? Yesus hanya ngomong doang. Tunggu ku ambil. Ada dibalikin Joel. Ada Bu Darni ada dibalikin. Cuman nggak tertulis. Ada kau Balikan. Tunggu. Aku besok mau nyari ya. Tunggu lo, aku mau nyari nih. Ini kan penonton ada banyak nih. Penonton ada nggak yang punya sapi? Ya, jantan dan betina aku pinjam lah. Nanti kalau udah lahiran sapinya aku balikin sapi sama aku. Gak ada. Yesus ketemu pemilik keledai terus dibalikin. Ini keledaimu barusan aku pinjam. Gak ada. Bahkan dia ngambil, ada pemiliknya gak ada. Uni, Budarni dan yang lain. Aduh, si Goldian nih nggak ngerti. Dia nih nggak ngerti Kristen Bu ya. Nih aku bantah si Goldian nih. Sebenarnya sudah dibalikin sama Yesus, cuman memang tidak tertulis karena jadi begini ceritanya ya. Jadi kan pada mulanya aku selalu ikut yang tertulis. 1 Korintus 5 nomor 6. Jangan melampaui ada yang tertulis. Gak bisa Go. Bagian 1 kan semua bumi ini kan milik kepunyaan Yesus. Iya, bumi ini kan suka-sukanya lah mau ngambil pun ada juga kau. Iya. Kau Jul, lu punya gini. Dia yang ciptakan dunia ini. Lu mau ternak sapi, punya 3 ekor sapi terus diambil Yesus tiba-tiba tanpa sepengetahuan lu mau. Bu, aku ini Tuhan sebenarnya Bu Darni. Toko Bu Darni pindahin ke aku Bu. Aku minta. Lu Tuhan? Yuk. Untuk apa dipindahkan tokoku? Salib anjir. Ke kau. Enggak lah. Salib kan Julius. Lu nebus dosa orang Selandia Baru gua bikin. Tunggu. Kenapa harus salib? Aku nggak mau cara salib. Cara yang lain lah, nggak modern kali. Enggak, lu berbeda. Lu gua salib tapi yang dipaku jidat. Kawan-kawan semua. Baik.
Tunggu dulu, baik Kristen baik Muslim, tahu kita capek-capek kayak gini berdebat, toh juga nanti siapa yang menerima tanda 66 itu, tetapnya kita yang pengikut. Bentar dulu. Gara-gara Uni belain Oten, nanti Kojul bikin judul Uni Rifa ternyata sudah murtad. Dengar kalian ya. Uni Rifa sudah murtad. Judulnya tahu ya, aku dilamar Saifuddin Ibrahim. Goldian kok nggak tahu? Dua kali aku dilamar Saifuddin Ibrahim loh. Kata dia mau belikan aku mau kirimkan uang loh. Aku disuruh ke Amerika toko. Katanya kami mau bikin gereja katanya. Aku Umi, dia Abi. Jangan unik. Dia penisnya banyakan kulit daripada daging. Jangan berkhianat. Nah, pada itu nggak boleh ngomong fisik gitu, nggak boleh. Nggak boleh kok, Pak. Siapa namanya Koret? Tunggu dulu, aku mau jelaskan. Aku mau bantah si Goldian. Goldian ini emang penyesat nih Bu Dani. Oke. Kurekam. Nanti aku gabungin sama video Saifuddin. Jul, balas chat gua Jul. Dinikahi Saifuddin Ibrahim. Rupanya Uni Rifa menerima Saifuddin, udah membela Kristen dari sekarang. Dengar dulu, kau ini kurang ajar ya, jangan begitu. Dengar dulu, enggak, Uni Rifa udah murtad nanti judulnya. Aku kesini mau bantah Goldian. Aku mau bantah Goldian aja ya. Ini aku mau bantah Goldian. Si Goldian ini nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Kau bacalah kitab itu, Go. Memang ya, secara tertulis memang tidak ada keledai itu dikembalikan. Tapi kau harus berpikir pada mulanya firman kan, Go. Nah, firman itu bersama-sama Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi begitu, Go. Jadi apa yang ada di bumi ini punya Yesus. Ya otomatis dikembalikan lah. Pasti keledainya balik sendiri. Kau pun nggak tahu. Keledainya balik sendiri tuh, Go. Buktinya kan nggak ada yang demo kan nggak ada bapak-bapak yang marah keledainya diambilkan. Itu bukti kalau keledainya udah dibalikkan. Bebas. Aku cuma tidak mau aku Yesus dituduh mencuri keledai ya. Udah dibalikkan. Cuman keledainya balik sendiri. Berarti kamu juga pengikutnya gitu? Aku pecinta dia. Pecinta Yesus. Iya ya. Iya. Berarti ajarannya juga kamu ikutkan? Nggak sanggup aku ajarannya berikan tampar pipi kiri kasih kanan kalau ada yang minta. Kan pecinta belum tentu harus mengikuti. Ini ayatnya teman-teman. Gak boleh. Kalau cinta memang menuruti perintahnya. Scorpio. Uni Rifa, ini ayatnya. Apa Bu Dani? Yang mana? Matius Hajar Bu Dani. Ayat bikin 1. bubuk si Goldian di sini tepat. Bu Dani, hajar dia Bu Dani. Hajar si Kore, si Julius sama si Goldian ini Tritunggal penyesat ini orang bertiga ini. Hajar. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Yesus mana ya? Bentar ya. Ayat 21 apa isinya ini? Matius berapa? Matius 21 ayat 1 sampai 11. Antara Markus 11 ayat 2 sampai 3, Lukas 19 ayat 29 sampai 40, Yohanes 12 ayat 14, 1 sampai 15. Satu-satu kita intip. 21 ayat 1 sampai 11. Lamanya. Mana ayat 11? Mana? Enggak tahu. Coba intip. Lalu Yesus masuk ke bait Allah mengusir semua orang ini, mengembalikan keledai terdapat dalam Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11. Ayatnya Bu Darmi, jangan dibaca keterangan. Dan orang banyak itu tertulis. Menyebut inilah Nabi Yesus dari mana ya? Orang banyak berjalan depan. Tunggu ini ayat 4. Hal itu terjadi supaya genap lebih ramai. Katakanlah kepada putri Sion, maka pergilah murid-murid dan seperti ditugaskan. Tunggu ya, satu-satu. Ini soalnya ada ayat ini baru Markus 11 ayat 4 kita baca dulu ya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Markus. Oleh Nabi. Mana dibalikinya? Iya sebentar. Mana Bu Darmi? Salah satu. Jangan loh kok ayat ini. Bu Darmi perempuan loh. Kalian Tritunggal penyesat loh, si Julius, si Kore sama si Goldian ini loh. Bu Darmi sabar ya. Kita hajar mereka bertiga ya. Lanjut Bu Darmi. Kau ini Ripa. Ini kayaknya anak cinta ini. Iya, pengkhianat cinta. Dia demi Saifuddin Ibrahim bela Kristen loh. Yesus dielulukan di Yerusalem, menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan pergilah ke kampung. Ini dia, dengar. Nih, ayat Markus 11 ayat 2 sampai 3. Dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Tuhan perlu keledai. Iya. Di mana dikatakan keledainya dibalikan?
Ada, kerjanya balik sendiri, Bu. Ada. Kan dikatakan di situ. Ya kan, Bu, balik sendiri kan dia, Bu. Ada, Go. Dan jikalau ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuh kan. Dibalikkan. Iya, dia cuma mau bilang doang, tapi faktanya udah Yesus tutup kau Guldian, gue sampai cerita kau. Tutup ya. Gak kalah dia, Bu. Kalah dia. Clear. Ada ayat Bu. Ore, aku benar sama Bu Darni. Bu Darni di mana dikatakan? Terus, Bu. Bentar dulu. Pokoknya udah dikembalikan kata Yesus, titik. Iya, di mana ayatnya? Lu kok titik? Ayatnya gini loh. Bentar Scorpio ya. Pemilik keledai, ini keledaimu ku kembalikan. Gak hanya ngomong gitu. Bahkan ketika Tuhan memerlukan keledai dan menyuruh muridnya mengambil keledai Bu Darmi, ingat dan catat, pemiliknya sedang tidak ada di situ. Dia ambil tanpa izin bahkan. Waduh. Assalamualaikum. Dikatakan kalau jumpa orangnya, katakan kita akan segera mengembalikannya. Berarti setelah dipakai Yesus nanti akan dikembalikan, tapi nggak dicatat di Alkitab ini. Oh, nggak dicatat. Yang penting sudah dikatakan Yesus segera akan dikembalikan. Ini Yesus nih mirip kelakuan sama Kores ya, sama Goldian juga ya. Goldian pinjam powerbank saya teman-teman, sampai sekarang nggak dibalik-balikin. Ini powerbanknya. Goldian. Goldian itu anjir. Aku ngambil. Gua korban. Jadi aku tiru Yesus teman-teman. Powerbanknya Julius, kok ambilin, gak bilang orangnya. Tapi nanti bahkan aku kembalikan. Tapi belum tertulis saja. Bang. Ini kok Jul powerbankmu ini powerbankmu ya. Belum aku kembalikan. Belum tertulis sih gue dia. Aduh ya Allah. Ya, selamat sore. Selamat sore Nabi Muhammad. Jadi gini Bang, saya ini kan Islam Bang. Belum percaya sih kalau kamu Islam. Loh, saya Islam Munirifa. Tuhannya siapa? Nggak tahu. Tuhan saya ketuhanan yang Maha Esa. Gini. Ditanya Tuhannya siapa, malah nyebutin konsep. Gue kalau nggak salah dia kejawen, kalau nggak salah ya. Dia kejawen. Apa si ah dia? Enggak, belum pernah masuk, lihat aja akunnya aja bodong kok. Ketuanya. Enggak, gue pernah lihat nama akun yang kayak gini pernah lihat. Rombongan si ini dia rombongan di Fanan. Enggak, saya kan Islam makrifat begitu. Jadi kalau enggak, ini saya cuma mau menjelaskan begitu. Ini bisa terbang dia nih. Enggak hanya terbang sih. Enggak gini. Bayar listrik aja dulu sebelum terbang anjir. Belum gandakan uang saya dulu. Bayar listrik aja dulu. Dia bisa nggak usah jauh-jauh lah. Lo bisa gandain duit nggak? Ini kalau abang ini kalau seandainya kita bawa air minum botol gitu, dicelupin tangan dia tuh kita berkah loh kalau minum loh. Iya kan Bang? Dia celupin apa? Celupin jempol. Celupin jempol dia ke dalam air minum. Terus airnya gue minum. Berkah. Iya, berkah katanya gitu. Jempolnya pindah ke gue. Jadi tangan gue 6, jempolnya 2. Wah. Parah. Baru mau ku ambil dia, ku taruh ke mata air gitu. Jadi tunggu dulu, ini lagi data Goldian. Nah, datanya salah. Ayat 5. Udah? Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Berarti ada orang di situ. Jadi sesuai dengan pesan Yesus, kalau nanti orang bertanya, bilang akan dikembalikan. Udah, aku tembak kau. Itu berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu, ya murid? Lalu mereka menjawab seperti, pertanyaan kau saja ribet. Loh. Oke, tampilkan saya lihat. Enggak, kalau mau ditampilkan pun enggak akan terima Selongor ini. Makanya kau buka sendiri. Saya pasti terima lah. Masa saya tidak terima? Oke, baik, sabar ya. Bodohlah saya Bang kalau saya tidak terima.
Iya, sabar. Izin ya Abang Blender ya, saya tampilkan ya. Nanti baru mungkin nanti dari Abang juga nanti mungkin sampaikan di mana datanya Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan atau gimana, itu nanti kembali kepada Abang. Ini sudah ada, saya tinggal bukakan. Umi di layar besar. Sabar. Di layar besar, Umi. Iya, sabar ya. Sabar ya. Oke, ini tadi Anissa ayat 10. Anda bisa baca tidak ini? Nah, mana terjemahannya? Mana terjemahannya? Izin host. Abang Blender gimana nih? Terjemahannya, Bang. Di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193. Nah, ini beda lagi. Iya, banyak. Berarti kan bukan cuma satu data kalau begitu. Iya, coba. Mana terjemahannya? Anda harus memahami dulu Al-Quran terjemahannya itu. Bukan memahami. Dengar dulu Bang, dengar dulu. Teksnya. Anda dengar dulu. Al-Quran itu diturunkan atau diwahyukan itu berbahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Ya. Anda harus memahami dulu itu. Iya, saya paham Bang. Ya, Anda sekarang ini saya tunjukkan ini di Anissa ayat 10 ini. Ini ayat 10. Silakan baca ini. Sebelum saya tunjukkan ke Indonesianya. Silakan Anda baca ini. Oh, saya tidak perlu tahu itu. Oh, berarti Anda umat terjemahan kan? Ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita baca terjemahannya. Ya. Ini Anissa, sabar Anissa. Di Asy-Syu'ara ayat 193. Nah, itu beda lagi di apologet ini. Enggak, sabar. Berarti kau tidak kuasai Quranmu, Bang. Oh, bukan ini, sabar, yang tadi salah. Iya, itu coba. Bukan salah, datanya ada. Salah menampilkan. Bibelnya orang, sedangkan Quran saja yang kau pelajari tidak bisa. Bukan gitu, soalnya banyak data, saking banyak datanya. Iya, banyak data, tapi yang satu sudah salah kan? Ya udah, ini mau ditunjukin. Ya udah, ini mau ditunjukin. Datanya, tapi cuma salah. Teman-teman yang di bawah ini coba dengarkan ini, saudara kita dari Muslim ini. Kenapa? Saudara dari Muslim, ya, dengarkan apa yang mereka mau katakan. Ya, kalau misalnya Abang mana Bang? Mana? Jangan pindah yang lain dulu. Iya. Di Asy-Syu'ara ayat 193. Oke, kalau begitu apologet kau yang buka. Saya cuma satu HP. Ya. Sebentar. Sudah aku bilang orang ini nggak perlu dikasih tahu Oten Bangki ini. Nggak usah. Kau tahu kali aku. Biar kau di blender. Sebentar kau, diam kau. Di surah Al-Isra 91 ayat 91. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Biar kau ngomong satu tahun itu saya nggak ngerti. Kayak gini lah. Makanya nggak perlu dikasih tahu memang. Nah, maksud saya perlu dikasih surah Abata aja. Surah Abata, surah Al-Masr kasih orang nih. Mau mengerti. Tahu kalian mana penong nih? Bukan hanya baca tetapi dimengerti. Iya, ini teks original habis itu baru ku baca terjemahan. Makanya nggak perlu dikasih tahu orang yang asli, nggak perlu. Jadi sebelum orang itu mengolok-olok, ku hajar duluan orang ini. Oh, siapa yang mengolok? Enggak lah, enggak. Ya makanya
kau nggak ngerti. Tadi kan aku belum selesai begitu Jangan kubacakan. kepanasan, biasa-biasa aja. Bukan kepanasan, aku tahu karakter kalian, makanya cocok aku menghadapi kalian. Nggak usah. Dengar kau ya. Dengar. Tadi aku kan bacakan originalnya. Udah, aku mau baca terjemahan, kau diam, Bangki. Oke, baca. Belum siap aku lagi. Mana. Katakanlah Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui. Saksi, Bang. Saya tidak cari saksi yang apa betul ada tertulis bahwa malaikat Jibril yang datang kepada Muhammad di Gua ini mau ditunjukin membawa wahyu itu. Ayat berapa? Ayat berapa? 193 Bang. 193. Diam kau. Udah. 193. Diam kau. Oke. Di surah An-Najm ayat 13. Di surah An-Najm, sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli. Nah itu malaikat Jibril. Ya, pada waktu yang lain ketika mana dikatakan malaikat Jibril? Apanya kau ini? 193 ini dulu. Baru yang lain. Udah. Mana? Mana? Di surah Tahwir ayat 22. Nabi Muhammad itu bukan orang gila, sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya Jibril. Itu untuk yang terang. Apalagi? Apa yang dikatakan Jibril? Ini. Ya. Izin aku blender ya. Ya, pelan-pelan. Ini apa ini ya? Ini ya Asy-Syu'ara ayat 193 ini. Ya. Nazzala bihir ruhul amin. Ya. Sudah. Terus? Ya. Terimanya saya baca. Mana terima saya baca? Anda makanya Anda umat terjemahan itu sabar. Iya, tunggu dulu. Mana saya baca itu? Iya, dalam kurung Al-Quran dibawa turun oleh Rahul Amin. Yang di dalam kurungnya. Dalam ini kurung itu. Kau tahu artinya dalam kurung itu? Ruhul Kudus dalam Islam yang itu malaikat Jibril, biar Anda paham. Manusia yang penulis yang masukkan itu Jibril. Dia tidak katakan biar aku Anda Jibril. paham, Ruhul Amin, Ruhul Kudus itu malaikat Jibril, biar Anda paham. Itu kenapa kurung di dalam kurung itu berarti manusia yang tarung. Biar Anda paham ya, di dalam dengar. Di dalam Islam Ruhul Kudus atau Ruhul Amin itu malaikat Jibril. Astagfirullah. Adakah Roh Kudus di Islam? Jadi kamu dapat ambil kata Roh Kudus di dalam Bible itu diambil dari mana? Dari makna Roh Kudus itu dari mana diambil? Oh, tidak ciplak-ciplak Bibelnya orang Kristen ke Roh Kudus lagi. Lanjut apa blender lanjut. Aduh, katanya orang Kristen yang nyuri-nyuri. Jadi begini teman-teman yang Islam. Sebentar, diam dulu. Jadi begini teman-teman Islam ya. Kita maunya bisa menilai mana manusia yang bisa diajak diskusi atau tidak. Ketika diam dulu ya. Diam dulu. Kalau nggak kau turun aja. Kalau nggak turun aja. Diam dulu. Nah ini kalau enggak, ini tunggu, diam dulu. Aku mau bicara sama teman-teman Muslim, bukan sama kau, monyet. Kau diam. Aku mau bicara sama teman Muslim, ya. Buat saudara-saudaraku yang Muslim semua, ya. Kita kan tahu, innal ladzina kafaru sawaun alaihim anjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Apapun yang kita sampaikan kepada mereka, mau itu bukti, apapun itu, Allah telah menutup hati dan mendengar mereka. Lihat, perhatikan lawan debat kita. Kalau manusia sampah-sampah seperti ini yang niatnya hanya ingin mengolok-olok, jangan tunjukkan. Jangan pernah tunjukkan. Karena apa? Ujungnya sudah kita berikan bukti hanya niat mengolok-olok. Makanya saya selalu mengatakan, ayo samaku. Kalau nggak gak usah. Itu dia. Jadi memang niat kita sudah memberikan bukti dan memang mereka niat untuk mengolok-olok. Nggak usah sebenarnya. Ketika kita lihat kita bisa melihat kan mana manusianya. Kalau manusianya benar-benar mencari kebenaran, baru kita tunjukkan. Kalau kayak gininya pula nggak perlu ditunjukkan, nggak perlu. Ujungnya apa? Diolok-oloknya kan. Kita dioloknya. Makanya sama aku berserak orang tuh. Sebelum dia mengolok-olok Al-Quranku, beserak duluan dia ku buat.
Makanya tadi tampilkan surah Abata, surah Al-Masar. Udah. Itu loh. Jadi buat teman-teman saudara muslim, perhatikan baik-baik. Inilah tadi kan kesempatan dia untuk mengolok-olok. Nah, itulah dia kan. Jadi sekali lagi inilah Kristen itu ya. Dan di Bibelnya pun juga dikatakan karena mereka lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah telah menutup, ya, Allah telah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap mereka. Mereka penuh dengan kebencian, pengumpat, membenci Allah, kurang ajar, tidak berakal. Jadi udah jelas itu. Apapun itu kita berikan kepada mereka. Al-Baqarah ayat 67. Allah telah menutup hati dan pendengaran mereka. Nggak akan terima. Lebih bagus kasih. Kita lihat, kita bisa perhatikan mana yang mencari kebenaran, mana tidak. Ya, itu kayak bangki, itu bukan cari kebenaran, itu cari congor itu. Nah, makanya kasih surah Abata aja semua. Makanya kan sama aku kasih surah Abata. Kalau mau berdiskusi, modal udahlah dia nyuruh kita. Coba lah bayangkan, sudahlah dia nanya, nyuruh kita buka dalil. Udah kita tunjukkan, habis itu diketawa-ketawakan. Kan monyet itu. Monyet nggak tuh? Kalau kau butuh dalil, kau buka dari handphone kau sendiri. Kalau aku nggak pernah mau, kau buka. Enak saja kau merintah-merintah, buka sendiri dari handphone kau. Nah, itulah yang terjadi. Kalau aku enggak lah, kau buka sendiri. Kalau enggak, kau sah. Ini kan udah kita buka, udah kita tunjukkan, kita berikan kebenaran, tertawa, dia olok-olok. Wah, kalau aku pijak aja itu. Jadi gitulah buat teman-teman ya, harus bisa dipilah-pilah mana oten-oten yang mencari kebenaran ataupun tidak mencari kebenaran. Oke? Ya ini sekedar masukan aja buat teman-teman semua. Ya Pak Bangdes ya, terima kasih atas masukannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setuju Bang Lender. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naikkan lagi itu otennya. Siap Bu ya, ini ada yang minta naik. Ini sudah saya jambak. Ini yang mau naik tolong di typing dulu, Kristen, Muslim apa Kristen? Kalau Kristen, typing di bawah kalau Kristen. Ada 2 orang yang kirim permintaan naik. Ada 3 di sini sang. Kita harapkan di sini saudaraku semua yang Kristen bisa diskusi santun ya. Jangan bertanya berniat hanya untuk mengolok-olok gitu loh. Iya, selamat siang Utam. Utam, selamat siang. Utam monitor, selamat siang. Nggak bisa nih. Ya silakan dibawa aja ya Bang ya. Ya silakan yang Kristen dibawa. Kalau mau naik typing dulu Kristen gitu biar saya naikin. Ya Sang Kancil monitor, selamat siang. Sang Kancil, selamat siang. Belum masih muter-muter di bawah. Belum, masih muter. Masih muter-muter nih jaringannya mungkin. Jadi Kristen ini kalau diskusi sama kita, dia bukan mencari kebenaran tetapi mencari menang kalah. Catat ya, mereka diskusi mencari menang kalah, bukan mencari kebenaran. Kan itu ya. Jadi ketika mereka diskusi berusaha untuk menang, berusaha untuk mengalahkan dengan cara apapun, itulah mereka. Semua Kristen nggak ada mencari kebenaran, menang kalah. Makanya semuanya kalau diskusi sama oten ini permainan kata-kata. Lebih bagus sama oten ini kita monolog sesuai data daripada diskusi sama orang-orang ini. Kita edukasi kepada yang lain. Banyak kok Kristen lain ya yang menyimak selalu stay di komal-komal Islam. Dia stay di bawah itu mencari kebenaran. Banyak loh. Dia nggak paham kitab, mereka standby di komal setiap hari. Berapa edukasi daripada sama orang ini? Sekali-sekali. Kalau nggak betul campakan aja ya kan, mencari ngolok-ngolok. Karena memang mereka mencari kesalahan. Tujuan mereka untuk mencari kesalahan, merekam, mempermalukan, itu aja. Tapi nggak akan mampu, nggak bisa. Ya kita sapa dulu nih. Assalamualaikum, selamat sore Rizal. Rizal monitor. Rizal monitor. Rizal monitor.
turunkan saja. Kalau tidak mau jawab, ya turunkan saja. Jadi bisa masuk yang lain. Oke, mana Oten tadi yang mau bertanya tentang Nabi Muhammad menerima wahyu, mana dia? Ya, sabar saya lihat dulu. Ya. Udah bang apa? Nggak usah. Bagus dijelaskan ini dari sekarang. Nggak usah ngarepin dia naik. Nanti dari bulan pertawan aja. Jelaskan aja bang. Oke, ini ya kawan-kawan. Pertama kita harus tahu yang dibawa oleh Jibril itu kepada Nabi Muhammad itu bukan Al-Quran, tetapi adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah firman yang dibukukan. Jadi bedakan dulu antara firman dengan Al-Quran. Aduh, saya ada telepon sebentar saya itu